Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai manusia tidak perlu menjadi sebegitu terbukanya kepada orang lain. Dan memang hal itu tidak diperlukan. Namun hidup kita sebagai orang Kristen, kita perlu jujur dalam hidup kita. Jujur kepada orang, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada diri kita sendiri. Yang patut kita hindari adalah di dalam semuanya itu, yaitu kemunafikan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, siapakah orang yang hidup di dunia ini, menghidupi kehidupannya di hadapan orang dengan apa adanya atau sedemikian terbukanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi? Saudara, saya pikir tidak ada seorang pun yang sanggup berbuat itu. Saya percaya memang tidak semua hal kita harus terbuka kepada setiap orang. Karena itu tidak dibutuhkan. Saudara, kita tidak terbuka sepenuhnya kepada orang lain. Ada banyak alasan. Yang pertama, karena memang tidak diperlukan. Yang kedua, tentu saudara-saudara, ada kemungkinan kita sedang menjaga diri kita dari tanggapan orang lain. Tapi saudara-saudara, satu hal yang sangat-sangat kita patut waspadai itu adalah kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu adalah bersandiwara. Itu arti munafik. Kita hidup bersandiwara, atau dapat dikatakan kita hidup seakan-akan kita seperti yang dilihat orang. Tapi kemunafikan tidak berhenti di situ. Kemunafikan umumnya disertai dengan semangat menghakimi orang lain. Padahal diri kita pun tidak melakukannya. Nah saudara, mari kita membaca Markus pasal 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Ia sudah bereksistensi sebelum ia dikandung oleh Maria. Bahkan Alkitab berkata sebelum segala sesuatu itu ada, dia sudah ada. Karena memang dia adalah Allah itu sendiri. Dan ketika ia datang ke dalam dunia, ia menjadi seorang manusia yang sejati sebagaimana kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Namun meskipun demikian, ia tetap adalah Allah itu sendiri. Saat ini menyatakan dengan jelas bahwa Yesus itu lapar. Itulah gambaran seorang manusia sejati, bahwa ia membutuhkan sesuatu di dalam kehidupannya. Sedangkan kita tahu Allah sendiri tidak memerlukan apa-apa karena dia sudah sempurna pada dirinya. Dan tetapi Yesus, karena dia menjadi manusia, dia menjadi membatasi dirinya meskipun dia adalah Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan kemunafikan. Karena kemunafikan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan murid-murid ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu pada saat ia datang ke pohon ara itu bukan pada musim buah ara? Tentu Tuhan Yesus tahu karena Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi dan tinggal di tanah orang-orang Yahudi. Dan pohon ara bukan pohon yang jarang di sana. Pohon ara itu adalah pohon yang sangat banyak di tanah Israel.
Namun saudara-saudara, yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu bukan semua pohon, hanya satu pohon. Dan pohon ini diidentifikasikan oleh Tuhan Yesus bahwa pohon ini sudah berdaun. Maka Yesus mendekatinya dan Alkitab berkata, kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Memang tidak diharapkan pohon ini berbuah lebat, tidak. Tetapi karena dikatakan sudah berdaun, saudara-saudara, maka pohon ara ada kemungkinan memiliki buah. Atau setidaknya ada buah yang jarang-jarang di sana. Namun ketika Tuhan Yesus datang, meskipun dia sudah berdaun yang mengindikasikan bisa ada buah di sana, ternyata tidak ada buah sama sekali. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus langsung mengajar murid-muridnya. Dan di sini saudara-saudara kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dari peristiwa yang terjadi, Tuhan seringkali memberikan pesan rohani yang penting bagi murid-muridnya, juga pesan rohani bagi kita. Saudara, pesannya apa tentang pohon ara yang sudah berdaun tapi sama sekali tidak ada buah? Sama sekali tidak ada buah. Yaitu kemunafikan. Saudara, pohon ara ini Tuhan Yesus menggambarkan adalah bangsa Israel atau pemimpin-pemimpin agama bangsa Israel pada zaman itu yang hidupnya di dalam keagamaan yang kelihatannya religius, sudah berdaun, saudara, kelihatannya bagus, tetapi kosong adanya. Itulah saudara-saudara yang Tuhan ajarkan, bahwa kita jangan menjadi orang yang munafik. Kenapa? Karena sebagaimana pohon ara ini sangat mengecewakan, dari jauh begitu bagus, setelah dekat tidak ada buah. Demikianlah orang munafik, saudara. Dari jauh, dari lahir ya kelihatannya bagus, tetapi setelah kenal, maka kita akan kecewa dengan orang-orang seperti ini. Saudara, jikalau saudara dan saya menjadi orang-orang seperti ini, saudara, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, mari kita hindari kemunafikan itu. Tapi marilah kita hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang sempurna, kita penuh dengan cacat celah. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau berubah dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kemunafikan tidak akan pernah menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kalau kita baca ini, kita berpikir, apa urusan Tuhan Yesus dengan pohon ara ini? Saudara, tidak ada urusan Tuhan Yesus dengan pohon ara ini. Tetapi, saudara, Tuhan Yesus di dalam bertindak, dia selalu memberikan pesan moral yang penting atau pesan rohani bagi murid-muridnya. Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena yang dimakan akan menjadi kecewa dengan pohon ara itu. Saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, dan kalau secara direct kepada murid-muridnya, bahwa kemunafikan tidak akan pernah menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kemunafikan hanya sementara, sifatnya temporer. Tapi satu kali kebenaran itu akan menyatakannya. Dan ketika kebenaran itu menyatakannya, saudara-saudara, maka kita pasti menjadi batu sandungan, tidak memberkati orang lain, tidak membangun orang lain. Dan lebih dalam lagi, kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, mari sebagai orang percaya, kita menghidupi iman Kristen dengan sepenuhnya. Kita tidak bimbang, kita tidak seperti orang Kristen, tapi kita memang adalah orang Kristen. Kita bukan seperti terang, tapi kita ada terang itu. Kita bukan seperti garam, tetapi kita garam itu. Sebab kalau kita hanya seperti garam, kita tidak akan memberikan pengaruh bagi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia membutuhkan kesaksian orang percaya yang sejati. Disitulah saudara-saudara yang sanggup memberikan transformasi bagi banyak orang. Tetapi jikalau kita sebagai orang Kristen hidup di dalam kemunafikan,
kita pasti memberikan impact yang sangat buruk bagi dunia ini. Saudara, satu pohon ara ini menjadi peringatan bagi kita. Dari jauh sudah berdaun dengan baik, tetapi ketika dilihat sama sekali tidak ada buah padanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman Tuhan, supaya kami sekali lagi diingatkan akan bahaya kemunafikan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa biarlah Tuhan, Roh Kudus membantu kami di dalam kami hidup, di dalam kuasa-Mu yang mengubahkan, dan kami hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.